Hello, Hasana. Welcome back to our class. Hi, sir. Nice to meet you here. Nice to see you too. How are you today? Alhamdulillah. So. Okay. How about your holiday? Nice. Nice. Actually, I'm still in Garut, in my Oh. hometown. Yeah. We'll wait the others, yeah? Okay. Hello, Fahmi. How are you? Hello, coach. I'm fine. Welcome Minal back Aidin, to our coach. class. Hah? Minal Aidin, wal faidin. Ya, maaf lahir batin. Ya. Okay, how's your holiday? Halo, ya, coach. How's your holiday? Ya, saya di rumah aja, coach. You didn't go anywhere? Enggak kemana-mana. Where is your home again? Halo, who is that? Mas Fahmi. Oh my God. Halo, Kak. Minal Aidin, Kak. Hai Julie, hai Rido. Halo, Mizu. How are you? Long time no see ya, Mizu. Long time no see ya. Wow, who is this Akila Safa? I don't know. Ardia, sorry. Oh, okay. Hai Rido. Where is your voice? Mizu, I'm sorry I can open my camera because I have guests. Ada Okay. tamu di rumah. Hey Rido, mana suaranya? Ya, Miso, maaf Miso. Lagi YouTube-an. What? Lagi dengerin musik di YouTube, Miso. Asik. Multi talent ya, fokusnya terbagi-bagi. Biasa lah, Miso. Ardia, how are you? I'm fine, Mizu. So, how's your holiday, guys? Very fun. Nice.
Everything is great, ya. Okay, I have sent the material before. Have you read them, guys? Sorry Mizu, tadi kurang dengar. Boleh repeat again? I have sent the material before at noon. Oh. So have you in the morning, I guess. Have you read the material or before? Alhamdulillah. Alright, Structure, Mizu. structure sih. Yep, that's right. Of course, Okay. today's our class is structured. Finish. Nice. This is about apa namanya? Uncountable noun and countable noun. That's true kan, Mizu? Subject and verb agreement. No. Iya ya. Tadi aku baca apa kok uncountable noun ya? Kayaknya aku yang salah deh. Kayaknya itu yang lain deh. Kan ada lagi reading I atau don't listening know. mungkin. Yeah, actually, there is topic about countable and uncountable noun inside of the file. Ada materi tentang countable and uncountable noun di dalam file itu juga. Ini kenapa ini hilang semua ini? I'm still here kok, Mizu. It's okay. Saya perlu menghilang juga kayak ini. No. We will missing you. Ridho Fahmi kenapa ini sembunyi nih? Lo ya, Mizu. Ya, Mizu. Kenapa? Ya, gimana Mizu? Kenapa ini meng-off-kan kamera ini? Teman saya tidak ada ini. Iya, Mizu lagi lemes. Lagi lemes, habis ngapain kamu? Biasa. Mas Rido sakit. Aduh, jangan sakit dong, Mas. Iya, mikirin S2 ini. Mau di mana ya? Iya, pada sedih semua kamu sakit, Dok. Jangan dong, Mas. Mas mau S3 di mana? Prodi apa, Mas? Kan di UI sih, dihukum lagi. Oh my God, UI. You must faces, iya kan, face 500 ya, kalau nggak salah UI untuk apa namanya TOEFL-nya. Dan mereka nggak bisa apa TOEFL di luar, tapi harus dari UI-nya gitu. Ya nggak, Mas? Kalau itu sih nggak masalah, tapi yang masalah beasiswanya. Kalau nggak beasiswa mahal. Ambil beasiswa apa, Ridho? LPDP misalnya, insya Allah. Amin, bulan 8 ya, Mas. Oh, Semangat. periode 2 ya? Periode 2 Juli misalnya. Kalau Rizka sih insya Allah UGM, doain ya teman-teman. Semangat Mbak Rizka. Amin. Mbak Rizka mau ambil di UGM ya? Waduh, nggak ketemu dong. Kalau aku jadi di UI berarti aku nggak di sini lagi, Mbak. Tenang, Mas, kalau misalnya nanti kita bisa temu tengah kok. Atau nanti aku ke Jakarta nyusulin Mas juga nggak apa-apa. Asik. Wah, siap. Semangat Rizka. Halus, Mizu. Besok kayaknya aku ngambil TOEFL sih, Mizu. Terima kasih Mbak Hasanah. Mana nih, Rada belum datang ya? Wah, thank you Mbak Hasanah. Belum. Ridho sudah Ya, sudah urus LOE belum? Nah, jadi ini kan pendaftarannya tanggal 12 bulan ini, Mizu. Tesnya bulan depan nanti, insya Allah. Mudah-mudahan. Oh, pendaftaran tanggal 12. Pendaftaran ya tanggal 12 bulan ini. 2 hari lagi. Kamu ambil apa di UI? Hukum lagi, Mizu. Wow, so great. Wow. Alah. Iya, Mas Ridho, lebih baik emang kamu usahakan dapat LOE dulu, Dok. Iya, betul Mizu. Lebih gampang, Mizu. Soalnya kalau ada LOE kita nggak perlu bakat skolastik, Mizu. Betul, bakat skolastiknya itu susah tahu. Oh iya, Langsung. Mizu. Iya, benar sekali, Mbak. Iya, saya kemarin kan ambil itu kan. Itu nggak terkejar waktunya. Mizu di mana ngambil Mizu? Ngambil UI juga. Wah, keren. Kenapa angkanya nyasar sendiri deh dan di UGM?
Enggak, Nah, ini ya, pilihan ketiga saya UGM juga. oh iya, Mm-mm. kenapa nggak ngambil di luar Mizu? Kayak Kemarin belum apa sih, belum mau ambil luar karena memang orang rumah juga belum kasih lampu hijau, lampu abu nih. lampu hijau untuk keluar. Biasa Kalau biasa Mijureki, orang tua. Mijureki Kalau- ambil UGM dia. wah bakalan ketemu sama Mijureki. I'm so happy. I think Mijureki bakalan di luar gitu kan. Soalnya kayak bawa bakalan di luar nih kayak gitu. No, dia nggak begitu tertarik keluar sih. Asih. Tapi ini Rika tuh masih bingung sih Mizu sebenarnya, because ijazah belum keluar gitu kan, and then apa namanya UGM tuh wajib ijazah. I don't know kalau Mas Aidu. Nggak apa-apa Mbak, UGM 3 gelombang tuh kalau nggak salah. Enggak, cuma 2 gelombang. Rido, Serius? Ya, iya Mizu. itu untuk pendaftaran itu semua fakultas sama nggak? Sama Iya, Mizu. kecuali kedokteran. Oh, sama ya. Hmm. Baru 1 juta kalau nggak salah. UI. 1 ya? Iya kan? Kalau UI 1,2 sih, 1,2. 1,2 ya Mas sekarang. Tesnya apa aja, Dok? TPA Bahasa sama Inggris. bahasa Inggris Mizu. Sama TPA TPA. sama bahasa Inggris. Iya. Kalau beberapa jurusan tertentu ada wawancaranya sih Mizu. Tapi kalau di ikomnya nggak ada wawancara Mizu. Kalau Rizky pengen sih kemarin ngambil UI gitu kan. Tapi aku takutnya nggak lulus di bagian ini bahasa Inggrisnya. I don't know. Masih pesimis gitu sih Mizu. Pendaftaran terakhir kapan sih Mas kalau di UI? Kalau di UI dia sampai tanggal 13 bulan depan ya tuh. Oh masih bisa kejar. Tapi harus ijazah dulu Mbak Rizka. Iya, nanti bakalan aku datang ke kampus sih. Udah. Iya. Kalau di antara ini sih, kalau Rizka antara UGM, kalau misalnya nggak lulus UGM tuh kan masih ada gelombang 3 Unpad tuh kan. Nah, maybe I will do Unpad sih, Ikom. Lulus UGM, jamin lah. Aduh, aku kayak masih bingung nih. Bahasa Inggrisku bisa kejar nggak? Bisa. Selama kita ngikutin apa yang diomongin coach, insya Allah ya coach. Asik. Unpad berapa pendaftaran, Juli? I think 500.000 juga sama kayak UGM. UGM kan 500 tuh kalau untuk ikomnya. Mereka tuh ada wawancara juga gitu kan. Tapi cuman kayaknya lebih gampangan UI gitu loh Mizu masuknya. Mereka tuh nggak pakai Masa? wawancara kalau di UGM, kayak di UGM sama di Unpad tuh kan mereka harus pakai wawancara ya untuk di setiap prodinya. Nah kalau di UI itu mereka cuma 2 di TPA sama bahasa Inggris aja. Jadi untuk beberapa prodi tertentu ada wawancara, tapi kalau untuk ikom mereka nggak ada wawancara lagi gitu kan. Jadi berdasarkan hasil itu sama kayak tesis kita, apaan riset kita kan, sama proyeksi keinginan mungkin ya kalau di UGM kan itu sih yang nentuin kita bakalan lulus atau enggak gitu kan. Walaupun kuotanya si UI itu lebih dikit gitu kan dibandingkan UGM dan lainnya. Ya udah gitu, kalau di UGM ada wawancara, and then ya sama sih semua. Oke. Pengen banget nih keluar kota Mizu. Baru pertama kali kamu keluar kandang nih? Actually yes, because I'm the last chill from my family ya kan. Jadi untuk kemana-mana tuh susah, and then ini because kayak butuh perjuangan sih untuk meyakinkan mereka aku bisa loh hidup sendiri. Are you sure? And kenapa sih nggak diusul, or kenapa sih nggak di Muhammadiyah or something like that? I think this is my dream gitu kan, from udah lama banget gitu kan mau di UGM, cuman nggak dikasih gitu terus. Ya udah, and I think sekarang dibolehin, kenapa enggak gitu. Siap-siap Yeah. lagi Mbak. You can do it.
Ya, semangat. Oke, nice. Semangat buat kita semua. Yeah. Oke. Ya, sambil ya kita masuk ke materi. Aduh. Oke. Nanti kita sambung lagi ya. Kita lanjut ke materi dulu ya. Mana nih suaranya nih? Siap, Mizu. Oke. Ini kalau tidak bersuara ketika ditanya, saya bingung ini, apakah suara saya terdengar atau tidak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang subject and verb agreement. Kalau yang sebelumnya kemarin terakhir tentang apa? Structure. Structure. Iya, structure memang. Parallel structure. Oke, parallel structure ya, terakhir kemarin ya. Masih ingat kan ya, kita liburnya nih berapa minggu nih? 2 minggu ya? Ya, 2 weeks. Iya, jangan Almost. bilang cuman 2 minggu libur sudah lupa semua. Waduh, bahaya. Oke ya. Oke, sekarang kita belajar subject and verb agreement. Oke, in a sentence, it must be there must be a subject and a verb at least ya. If there is only one clause, it should be one subject and one verb. But if more than one clause, for example, 2 or 3 clauses maybe, you can add more verb for that. It depends on how many clauses that you will need for the sentence ya. Oke. Kita langsung saja. Subject or verb agreement is simple. If the subject of a sentence is singular, then the verb must be singular. If the subject of the sentence is plural, then the verb must be plural. Oke, jadi selalu mengikuti ya antara subjek dengan verb. Selalu berdampingan, tidak terpisahkan. Oke. An S on a verb usually indicates that a verb is singular. Itu penambahan S ataupun IS di verb kalau untuk present, itu menandakan apakah dia singular ataupun plural. Kalau ditambahin S atau IS, berarti itu verbnya untuk yang verb singular. While an S on a noun usually indicates that the noun is plural. Oke. Sementara kalau untuk penambahan S atau IS di noun itu menandakan bahwa itu ada plural. Itu bedanya singular dengan plural, berbanding terbalik ya. Yang noun dengan verb. Oke, don't forget irregular plurals of nouns such as women, children, and etc. Oke, jadi selain yang kalau yang untuk regular penambahan S dan IS, untuk yang irregular dia perubahan bentuk ya. Okay, for the example, the boy walks to his school. The boy itu singular, walk verbnya penambahan S itu menandakan singular, jadi walks. Sementara kalau yang kedua, the boys walk to their school. The boys itu plural, walk-nya dihilangkan S-nya untuk verb-nya karena dia adalah plural. Subjek plural, verb juga plural. Oke, the boys walk to their school. Oke ya. Oke, dalam subject and verb agreement ini, situasi-situasi seperti apa aja ini yang akan kita hadapi. Oke, although this might seem quite simple, there are a few situations on the TOEFL test when subject-verb agreement can be a little tricky. Oke, jadi situasi-situasinya seperti apa aja? The first one is after prepositional phrases. Okay, and then the second after expressions of quantity. The third after inverted verbs, and the last one is after certain words. Certain words like anybody, everything, anything, somebody, like that ya. Okay.
Okay, we'll discuss about all of those 4 situations. The first one, agreement after prepositional phrases. Okay, as we can read here, sometimes prepositional phrases can come between the subject and the verb if the object of the preposition is singular and the subject is plural, or if the object of the preposition is plural and the subject is singular. It can be confusion in making the subject and verb agree or verb agreement, ya. Okay, for the example, the key to the doors is in the drawer. Oke, jadi yang menjadi subjek di sini tetap adalah the key, sementara the doors di situ sebagai object of preposition. Itulah yang dinamakan dengan agreement after prepositional phrases. Ada prepositional phrases di situ dari to the doors. Jadi subjek dan verbnya terpisah oleh prepositional phrases. Di situ ada doors. Doors di situ bukan sebagai subjek, makanya verbnya tetap is. Karena subjeknya adalah the key. Key-nya di situ singular. Oke ya. Kemudian yang kedua, the keys to the door are in the drawer. Ada the keys, subjeknya the keys, object of prepositional phrasesnya itu adalah door, objeknya. Kemudian verbnya are, mengikuti si subjek, the keys. Nah, sementara kalau yang ketiga, the history of test English school is made by Lord. History di sini bentuknya singular, makanya ketemunya is. Oke, dari sini kita bisa simpulkan memang kadang-kadang benar sekali itu di situ dikatakan a little tricky, ya, sedikit tricky kalau dibilang ya. Kenapa? Karena kadang-kala kita bisa terjebak ketika kita membaca doors, kita langsung ketemu verb, kok doors ketemunya is, seperti itu. Padahal seharusnya kita bisa berfokus lagi gitu. Subjeknya yang mana? Kita harus cari seperti itu. Dalam mengerjakan bahasa Inggris itu seperti itu. Kita harus sadari mana subjeknya, mana verbnya. Itu yang akan dihubungkan. Jangan nanti itu masih simple ini, the key to the doors itu masih simple. Tapi nanti kalau masih ada ketemu lagi object of prepositional berikutnya, itu kadang lebih menjebak, apalagi kalau ketemu dengan klausa di dalam situ, adjective clause misalnya. The key to the doors that we show before, nah, itu udah panjang kalimat, panjang klausa seperti itu, baru ketemu is in the drawer. Nanti kadang kita yang menjadi tricky di situ adalah kita bingung nih, is-nya di sini punya siapa nih, kemana? Nah, itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Oke ya. Next. Oke, untuk pattern-nya sendiri ya, ini dia pattern-nya. Subject, prepositional phrase, and verb. When a prepositional phrases come, or when a prepositional phrase comes between the subject and the verb, be sure that the verb agrees with the subject. Nah, ini yang saya katakan tadi. Pastikan subjeknya itu sejalan dengan verbnya. Kalau subjeknya singular, verbnya singular. Kalau subjeknya plural, verbnya plural. Jadi tidak usah dipusingkan yang object of preposition-nya atau prepositional phrase-nya yang berada di antara subjek dengan verb. Anggap saja itu kalau kasarannya saya bilang itu sebagai sampahnya gitu, yang akan menjebak kita. Itu yang perlu kita singkirkan supaya kita bisa fokus ngelihat si subjek dengan si verb. Oke ya. Next. Oke, number 1, the climbers on the sheer face of the mountain. Nah, ini ada dua nih. Ada dua object of preposition-nya. Ada the sheer face, itu dari preposisi on. Kemudian ada the mountain, itu dari preposition of. Need to be rescued. Nah, need-nya itu kalau kita salah mengambil si subjeknya, kita lihat mountain, bukan mountains, kita bisa kira, oh need-nya ini butuh S nih, needs. Padahal sebenarnya si subjeknya adalah ini,
She climbers. Oke ya. Kemudian nomor 2, the interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa dia incorrect? Guys, Yeah, so incorrect. The integration is singular, so harusnya so not have lasted, but has lasted. oke, harusnya has lasted ya, karena dia interrogation itu singular. Oke, sekarang number 3. Correct, incorrect. I think incorrect sih, but I don't know because is Mizu. Ya, next, yang lain. Incorrect, Mizu. Alasannya? Kalau Because is alasan saya sendiri yang the tenants itu terus ada isnya yang next to main is gitu, kayak gak sinkron gitu. Jadi harusnya? Nah itu harusnya itu bingung. Loh. kalau Rizka sih the tenant in our teman next to mine are giving a party. Yes, iya nggak sih? Iya, kayak gitu R. Harusnya isnya diganti R. Oke, jadi harusnya is-nya diganti R atau tenants-nya itu S-nya dihapus, itu ya pilihannya ya. Kalau tenants-nya itu S-nya dihapus, otomatis jadi singular, berarti is-nya sudah benar. Tapi kalau tenants-nya itu tetap pakai S, is-nya itu diganti R, oke ya? Oke, sir. Oke, next, number 4. Correct, Correct. Mizu. Yang lain? Mana yang lain suaranya? Correct, Mizu. Oke, jawabannya correct ya. Aduh, Correct. ini sudah kalau nggak kelihatan your face, guys. Saya nggak tahu nih, saya nanyanya tak terjawab nih. Oke, next, number 5. Number 5. Correct. Correct, Mizu. Correct, The Mizu. buildings destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayers' expense. Oke, correct, incorrect? Correct, Mizu. Correct, oke ya. Next, oke, tadi kalau yang tadi agreement after prepositional phrases, sekarang agreement after expressions of quantity. Oke. A particular agreement problem occurs when the subject is an expression of quantity, such as all, most, or some, followed by the preposition of. And in this situation, the subject, all, most, or some, or several, or many, and the others, can be singular or plural depending on what follows the preposition of. Oke, nah kalau untuk kasus expression of quantity, jadi subjeknya itu untuk menentukan dia verbnya itu apakah dia verb yang plural atau singular ditentukan oleh objek dari quantity expression-nya. Berbeda dengan object of preposition tadi ya, prepositional phrase. Kalau prepositional phrase tadi dia tetap subjeknya tetap dari si subjek, jadi nggak ditentukan oleh si prepositional phrase-nya. Tapi kalau untuk quantity expression atau expression of quantity, untuk subjeknya yang akan menentukan verb-nya itu dia singular atau plural, itu ditentukan oleh objek setelah quantity expression-nya. Contohnya,
All of the book di situ book singular, was interesting. Oke, jadi sekalipun dia all, tapi kalau dia object atau expression object of quantity expression-nya itu singular, book, dia verb-nya tetap ikut book-nya, ikut object of quantity expression. Ini spesial khusus di quantity expression aja ya. Oke, kemudian yang kedua, all of the books were interesting. Nah, karena dia object of quantity-nya itu plural books, makanya verb-nya ikut pluralnya. Begitu juga yang terakhir nih, all of the information. Information di situ uncountable. Uncountable itu selalu ketemu verb singular. Oke ya. Lanjut. Oke, ini dia subject verb agreement after expression of quantity. Itu ada all, most, some, half, baru ketemu of the object, baru ketemu verb. Nah, verbnya itu harus sejalan dengan objeknya, object of expression of quantity tadi, atau object of quantity expression itu, gitu ya. When an expression of quantity is the subject, the verb agrees with the object. Nah, itu penjelasannya. Oke ya. Next. Nah, ini agak banyak memang. Tapi sebenarnya kita bisa sih ngertinya kalau kita baca benar-benar. Kalau many kan jelas-jelas untuk si countable ya, countable noun. Kalau many ketemu countable noun. Nah, kalau many itu kan untuk banyak, lebih dari satu, otomatis dia countable noun-nya itu nanti untuk plural, seperti itu. Begitu juga several atau a few, yang menyatakan itu adalah beberapa. Kemudian a couple of ideas, a great or a large number of ideas, a great many ideas, few ideas, dan not many ideas. Nah, itu bagian dari yang countable nouns. Oke ya, countable noun plural. Oke. Sementara untuk yang uncountable noun itu ada much. Much ketemu noun yang uncountable. Oke, much information, a little information, quite a bit of information, a great amount of information, a great deal of information, little information, and not much information. Oke, jadi amount itu bagian dari apa namanya, quantity expression juga, tapi untuk yang uncountable. Oke. Itu menyatakan sejumlah atau sebanyak kayak gitu ya. Oke, kemudian yang countable and non-countable expression of quantity itu ada not any juga, ada no, ada some, ada a lot of, ada lots of, ada plenty of, ada most, ada all. Bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Mizu, sorry. Kenapa information nggak pakai S? Kan sudah dibilang itu uncountable. Oh, jadi kalau uncountable dia nggak usah pakai S dan nandain dia jamak gitu, or something like that. Betul sekali. Oh, oke. Sama ibaratnya dengan oil. Oil itu nggak ada oils. Oh, I see. Noun ya. Water, nggak ada waters untuk yang noun ya, kecuali nanti kalau dia statusnya sebagai verb mengairi, jadi bisa waters. Tapi kalau untuk noun dia nggak bisa. Begitu juga untuk sugar, nggak ada sugars. Kayak gitu, maksudnya seperti itu. Kalau dia sudah uncountable, otomatis nggak bisa penambahan S lagi ya. Oke, Mizu, thank you. You're welcome. Next, kita masuk ke berikutnya. Oke. The witnesses show that most of the fire in the hills was extinguished. Oke, dari situ bisa kita lihat the witnesses show that. Nah, itu
dia walaupun ada witnesses di situ, tapi dipisahkan oleh conjunction that, berarti ketemu subjek baru lagi. Most of the fire, fire di situ uncountable, berarti ketemunya verb singular was. Oke, berarti benar ya, tepat itu, makanya jawabannya correct. Oke, kemudian yang number 2, some of the animals from the zoo was released into the animal preserve. Oke, dia kenapa incorrect? Because was animals is countable noun. Yaudah, Animals, gitu. countable noun, And harusnya itu were. were countable plural noun ya. Ya. Oke, jadi harusnya were released. Oke, number 3. Incorrect. Ya. All the students in the class taught by Professor Robert is required to turn in their term papers next Monday. Kenapa dia incorrect? Cause is Because is harusnya are karena all of the students. students ya. Students, dia mengacunya ke students. Object of quantity expression all. Ya. Number 4. Incorrect. Yeah, incorrect. Okay, half of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Kenapa incorrect? Food. Karena food itu Food uncountable. uncountable. Jadi harusnya Is. Okay, next number 5. Mantap sekali. We believe that some of the time of the employees is going to be devoted to quality control. Correct, Mizu. Correct. Because Correct. time is uncountable noun. Time di situ time yang uncountable ya. Tapi kalau dia nanti time-nya pakai s, berarti time yang plural. Countable noun plural. Tapi karena dia tanpa s, berarti dia yang uncountable. Oke, correct ya. Oke, yang ketiga. Agreement with an inverted verb. Okay, when the subject and verb are inverted, it can be difficult to locate them, and it can therefore be a problem to make them agree. Oke, jadi kalau subjek verbnya itu diinversi, akan agak susah untuk mengatur posisinya itu. Contohnya, behind the house was the bicycles I really wanted. Atau yang kedua, behind the houses were the bicycle I really wanted. Nah, di situ posisinya behind itu kan nggak bisa dijadikan sebagai subjek ya. Behind the house. Nah, itu adalah adverbial behind ya. Jadi dia object of preposition si the house-nya. Belum ada subjeknya. Berarti subjeknya di situ adalah bicycles and bicycle. Oke, jadi karena di situ verb-nya pakai was yang pertama, sementara subjeknya adalah plural, harusnya verb-nya ini diganti jadi verb plural, bukan was tapi were. Nah, kemudian yang kedua itu ada were the bicycle, subjeknya itu bicycle singular, were-nya itu verb plural, harusnya diganti yang singular yaitu was, makanya jadi dibalik. Oke ya, clear ya? Clear? Oke. Mizu. Oke, thank you.
Oke, next. Ini dia untuk yang inverted verbs-nya itu ada. Sebelumnya sudah belajar inversi belum ya? Kok lupa saya. Udah, Mizu. Udah kan ya? Udah. Oke. Nah, untuk yang diinversi itu kan ada 5 kategori kemarinnya, 5 pakai yang question words, KW, kemudian ada yang negative expression, ada yang adverbial of place, ada yang conditional sentence, dan ada yang comparison ya. Oke, jadi after question words, negative expressions, place expressions, conditional, or conditions without if, and comparison, the verb agrees with the subject. Maybe after the verb. Oke, karena dia adalah inversi, jadi kemungkinan terbesarnya posisinya ya memang pasti setelah verb, karena dia diinversi ya. Oke. Oke, next. Nah, sekarang yang keempat, agreement after certain words. Nah, certain words in English are always grammatically singular, even though they might have plural meanings. Oke, jadi certain words itu selalu singular secara gramatikal. Oke, apa-apa aja nih yang masuk kategori certain words? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Nah, di sini contohnya adalah everybody. Everybody are going to the theater. Nah, everybody di atas sudah dijelasin grammatically singular. Everybody itu harusnya singular. Berarti harusnya are di situ adalah is. Everybody is going to the theater. Nah, itu yang seharusnya. Makanya note-nya di situ, even though we understand from the example that a lot of people are going to the theater, everybody is singular and requires a singular verb. That example above must be corrected to be everybody is going to the theater. Nah, karena everybody itu setiap orang, walaupun dia banyak, tapi itu pribadi lepas pribadi, maksudnya seperti itu, makanya tetap singular ya. Oke, ini dia yang masuk ke dalam certain words. Oke, ada anybody, anyone, anything, kemudian everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, dan termasuk di dalamnya juga each atau every. Untuk each atau every dia selalu ketemu singular noun. Nggak ada each people. Each people nggak ada, adanya each person. Begitu juga every. Wait a moment ya. Oke, jadi seperti itu ya. Diingat baik-baik yang anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, itu semuanya singular. Kemudian termasuk di dalamnya each dan every. Oke ya, diingat ya. Oke, kita masuk ke exercise. The first one, it is impossible to believe that somebody actually admire that man. Kenapa dia incorrect? Harusnya admires, Coach. Yes.
Because Harusnya. it's singular admires. Ya, pakai S. Admires ya. Oke, harusnya admires. Harusnya admires karena dia singular ya. Yes. Buat momen ini siapa yang ngechat saya ini? Saya Mizu. Siapa? Ardia Mizu. Oh, Ardia. Deh, kamu ambil kelas lagi? Iya kan kalau paketan yang itu kelasnya itu. Nggak tahu tiba-tiba masuk ke kelas yang ini. Oke. Harusnya gimana sih Mizu? Aku nggak paham. Loh, saya nggak tahu kamu yang ambil program saya dan Saya cuma ambil yang 3. yang handle masalah di kelas mana itu dari admin. Bagian saya tinggal nerima yang masuk di kelas TOEFL ini, yang masuk di kelas basic ini, integrate ini, seperti itu. Oh, soalnya saya masuk yang ambil super intensif 3 itu. Oke, nanti saya tanya dulu ya sama yang bertugas. Oke. Tuh. Atau kalau dari teman-teman untuk jadwal kita jam 7 ada yang bermasalah nggak? I'm free, Mizu. Tidak, Mizu. Enak jam 7 sih. Nah, aman pada jam 7 ya. Iya. Oke. Yang lain mana suaranya? Kalau bisa sore sih, alhamdulillah ya. Sore saya nggak bisa, jadwal saya padat dari jam Wow. setengah 6 pagi sampai jam 5 sore itu ada kelas offline. Dari setengah 6 pagi sampai jam 5 sore itu di kelas offline. Makanya kemarin itu kan karena posisinya pas Lebaran itu, pas sebelum Lebaran itu sudah diliburkan, makanya bisa di kelas ke siang. Begitu guys. Oke, kita lanjutkan. Number 2, each of the doctors in the building needs. Ada each di situ, ketemunya tadi apa sih? Singular. Nah, kalau misalkan nggak ada of-nya, each, nggak ada of the, langsung ketemu noun, dia wajib noun-nya langsung yang singular ya. Tapi karena dia ada of-nya, berarti kan dia sama dengan one of, kayak gitu. Kalau one of otomatis one of plural dong, satu dari sekian begitu. Oke ya. Tapi each ataupun every itu wajib ketemunya verbnya singular. Oke, number 3. Apa jawabannya? Incorrect. Incorrect Mizu. Incorrect, Mizu, because were and ya udah were harusnya was. Oke, harusnya was ya. No one was better suited. Number 4. Incorrect. Incorrect, are Harusnya? is everybody is singular kan? Oke, everybody is. Oke ya. Number 5. Correct. Correct. Nothing has. Oke ya. Easy kan?
Ya, hampir mau Alhamdulillah. Pensil test buyar. Oke, kita coba try out. Each number of binary system. Oke, apa jawabannya? Incorrect, Mizu, because each first noun is singular. Itu pertanyaannya bukan korek atau incorrect. Alpha, Bravo, Charlie, Delta itu. Oh iya. Bravo. Bravo, Mizu. Bravo. Semua sepakat bravo ya. Tawa, Rido. Oke, bravo ya harusnya. Is. Oke, number 4. Alpha. Alpha. Harusnya Are Are trying. are trying. Scientists ya. Number 5. Charlie. Harusnya Is. karena After verb itu apa hotel itu kan singular ya. iya, kenapa ini kalimat apa nih? Infection kan. Oke, kalimat inversi ya. Subjeknya itu a hotel. Jadi harusnya is. Is a hotel. Oke. Number 6. Charlie. Yang lain? Ya, Charlie, Mizu. Harusnya Have, karena because of mana tadi, the such as security and ya nggak sih? subjeknya yang Cyber- mana? Aduh, aku masih bingung sih. Subjeknya yang digital devices bukan Advances ya, advances. advances ya. Ya, advances itu plural. Jadi harusnya ketemunya have plural juga. Oh iya. Head noun-nya itu advances. Head noun phrase di situ head-nya itu advances ya. Oke, next. Wah, mana nih? Oke, number 7. Delta. Involves ya, harusnya. Karena One out of itu one out one itu out of. Oke, singular ya. singular. Harusnya involves. Oke, number 8. Alpha. Yang lain? Aku tertidur. Mana nih suaranya? Bravo, Mizu. Oke, bravo. Kenapa bravo? Gimana? Itu kayaknya kalau penjelasan saya sih
kayak gak nyambung itu, formulated sama base ada 2 gitu sih. Oke, yang lain? Oh iya, katanya Mas Rido sih, because of was and the capital laws itu kan satu ya. Ya, ya udah, capital laws itu satu singular. Bukan. Was-nya Harus tuh mestinya diganti war. ya. Makanya jangan bisik-bisik. Makanya jangan curhatnya berdua doang, disampaikan di sini. Aku lagi bingung soalnya. Harusnya was-nya itu were ya, Ya. Yes, sure. karena laws-nya di situ Subjeknya walaupun L-nya kapital, di plural. situ dia Oke, plural. Itu penanda plural sebenarnya. Karena ditekankan lagi di situ ada principles ya. Oke, guys. Number 9. Bravo. Harusnya Subjeknya singular. mana? Subjeknya singular yang mana? Only with a Ya, only with two-third a two-third. vote. Itu subjek. US Congress. Oh, Kasih kuat bicara. iya, yes, Congress. Inversion ya. US Congress ya. Masih bingung sih. Tapi tetap jawabannya bravo kan? Tapi Iya tetap jawabannya benar, bravo. bravo. Is Tapi Congress. subjeknya Oke. bukan only with a two-thirds. Only itu Iya, kan iya. punyanya inversi. Oh iya, maaf salah. Mizu, Jadi- tadi US yang Congress. inversi itu gimana sih? Tadi soalnya ada tamu kan Mizu, and then nggak jelas gitu. Dibalik, Mbak. Itunya dulu apa sih? Inversi itu kita sudah belajar. Predikatnya dulu, Inversi baru itu subjek. posisi subjek dan verb dibalik. Mm-mm. Itu kayak gimana sih? Aku lupa Mizu. Sorry. Inversi itu materi paling panjang. Jadi nanti kamu buka lagi aja materi yang sudah saya kirim. Nah, Oke, deh, Mizu. intinya untuk inversi itu kan ada 5 situasi. Ada yang menggunakan KW atau question words, ada yang menggunakan negative expression, bukan menggunakan, ada di dalam situasi negative expression, kemudian ada juga conditional sentence, comparison, sama adverbial of place. Ada 5 ini kan. Nah, only ini adalah satu kata yang menandakan bahwa itu adalah inversi negative expression. Only. Oke ya. Oke. Negative expression kemarin itu apa aja selain yang sudah jelas-jelas pakai negatif? Itu ada only, ada barely, ada rarely, ada scarcely, seldom, itu ya. Ingatnya sih kalau yang itu dibahasnya waktu listening ya Mizu ya, kalau nggak salah. Aku Masa ingatnya. sih? Iya, waktu listeningnya itu sih yang paling inget, yang barely. But kalau ini lupa. Udah deh, nanti di iniin aja deh. Di review cari aja lagi ya materinya ya. Materi-materi yang dikirim tuh dikumpulin di laptop biar tersusun rapi, biar ingat urut-urutannya. Oke. Jadi subjeknya di sini adalah the US Congress dan verb-nya are di situ harusnya is. The last one. Apa jawabannya? Bravo. Bravo, Mizu. Bravo. Yang lain?
Jeng jeng, habis waktu. Oke, jawabannya bravo. Harusnya apa? R. R, karena Subjeknya plural. apa itu? No new ideas. New ideas. Ideas. Oke ya, Pakai new S ya. ideas. Oke, kita lanjutkan. Oke, each number on the Richter scale, bla bla bla. Oke, apa jawabannya? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oh ini soal Mizu, tadi saya bingung ini apa ya? Gak ada alfa, beta, Charlie. Ini soal yang digarisbawain itu Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oh gitu. Itu soalnya judulnya example, nggak exercise. Oke, jadi apa jawabannya? Itu artinya apa tuh XD itu? Saya nggak paham. Kayaknya ketawa deh itu. Yang ketawa matanya merem gitu nggak sih? Oke, lanjut jawab pertanyaannya. Bentar, Bravo, jawabannya bravo. apa? Bravo. Apa? Bravo. Ya, bravo. Bravo harusnya Harusnya represents. represents. Oke, karena Each number. each number. Oke ya, singular. Oke, next. Oke, mana C? Ini? Yang lain? Tab, habis waktu. Oke. Jadi jawabannya adalah Charlie. Kenapa? Kenapa Rio? Harusnya will bukan Mizu. Karena Future tense. oke, future. Dari present ketemu future ya. Ada it is possible to get a sunburn on a cloudy day because 80% of the ultraviolet from the sun will penetrate cloud cover. Oke, karena dia present ketemunya future ya. Oke, next. Charlie. The books that I read was interesting. Harusnya Were interesting. were, karena subjeknya adalah the books ya. Next. Bravo. Ratu. Harusnya Harusnya tidak present bentuknya. Harusnya pas. oh, harusnya pasnya apa? They went. Enggak. They had arrived. They arrived. Or apa sih? They would. Oh iya, they would. They would ya, pas dengan past future. I knew that they would arrive soon. Tadi yang di atasnya itu ada present dengan future. Kalau yang pas dengan past future. The last one. Bravo. Harusnya have karena participants ya. Participants. Oke, next again. Tinggal soal-soal aja nih. Ayo. Apa jawabannya?
Harusnya apa, Dok? Karena di sini subjeknya plural berarti represent. 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 Dia butuh verb ya, bukan adjektif. Ya. Represent. Oke. Next. Harusnya Harusnya is, Mizu. karena One efferent. of. one of ya. Next. Ayo, apa lagi? Alpha. The most significant. Yang lain? Fahmi apa nih? Fahmi belum ada bersuara nih. Alpha Mizu. Mungkin. Signifikan. Signifikan. Sorry, maksudnya bravo. Iya, Meizu, berapa? Because the most significant cosmological itu singular. Singular. Karakteristik. Karakteristik itu head-nya ya. Hmm. Karakteristiknya nggak pakai S, dia singular. Jadi harusnya is, bukan Is. are. Signifikan itu sudah adjektif, sudah benar. Adjektif, adjektif. Noun, cosmological itu adjektif juga. Okay, next, number 4. Delta Mizu. Delta, staff. Yang have always itu. Oh, Charlie. Harusnya Has karena An institution. intuition. Iya. institution, institution, Intuition. an Because kan institution itu ya, dia itu singular, sebuah institusi. That has harusnya bukan have. Oke, next, the last one. Alpha. Harusnya Conducts. conducts, oke ya. Karena the National Education Association itu singular ya. Oke, we come to the last slide. Masa ini last slide kayaknya? Oh, ini sudah. Oke, ini ya. Ini tadi sudah nih. Oke. Oh, belum last slide ini. Oke. Apa jawabannya nih? Number 1. Alpha. Believe itu singular. Oke. Jadi has. Has existed. Oke, next. Nomor berikutnya. Delta. Harusnya Fit gak sih? apa? Fit. Fit ya. Harusnya fit. Benar. Next. Nomor berikutnya.
Ayo, Eh, Charlie. Charlie bukan yang Harusnya? becomes itu. Harusnya itu Cam. become, because kan itu apa namanya populationnya 2.300 itu loh Mizu. jadi harusnya Harusnya become. Enggak, ini ya past eh. tense harusnya maksudnya. kenapa Hasanah harusnya? Past tense. Karena Enggak. Ini kan in 1834 jadi Oh. sudah lewat betul waktunya. sekali, itu tahun 1834. Jadi harusnya verb-nya Became. verb past, Past. became ya. Oke, the last one. Alpha. Harusnya? Because have itu jadinya has. Flowers. Flowers ya. Oke, last slide. Masih ada ternyata. Iya, banyak ini biar seru kan. Slide terakhir nih, ayo cepat dikerjakan nih biar cepat kita. Bravo. Kenapa? Harusnya apa? Has been. Karena Because water. Subjeknya water. Yeah, I think water. Subjeknya yang mana tuh? Water supply. Uneducated water. Uneducated. Oh sorry, a concern. Itu pun a concern itu subjek. Mana concern? Itu setelah Kenapa have been. jadi lari ke sana subjek? Ini bukan Inversi. inversi. Iya berarti yang di depan yang itu Enggak, itu aku yang bigan. Harusnya bentar ya. Enggak. Dok, suara Dok. Bravo, Mizu. Kenapa? Inadequate water supply itu kan Singular. singular ya, Mizu. Iya. Lagi. Berarti Siapa lagi yang subjeknya- bisa kasih alasannya nih? Subjeknya supply. Kok subjeknya supply? Subjek itu ensuring itu loh, Jeren. Aduh. Oh. Subjeknya ensuring ya, Mizu. Iya dong, ensuring itu Jeren sebagai subjek. Lupa. Waduh. Oh itu Dapat, Mizu. itu subjek ya. Loving you is a must. Nah, Waduh. bukan you-nya yang jadi subjek, tapi loving. Oh iya ya. Iya beringet. Berarti Garen bisa jadi subjek ya, Mizu? Kenapa? Garen itu berarti bisa jadi subjek ya, Mizu? Iya, kan dari kemarin itu kan perasaan saya sudah pernah bahas loh. Yang bisa jadi subjek itu ada 8. Ada pronoun, ada noun, ada noun phrase, ada noun clause, ada gerund, ada to infinitive, ada demonstrative, ada expletive. Itu komponen subjek yang bisa dijadikan sebagai subjek. Cuma 8 itu. Yang nggak bisa dijadikan ya adverb, adjective, itu nggak bisa dijadikan subjek. Selain dari 8 itu nggak bisa jadi subjek. Itu ya. Oke, Mizu. Thank you. Oke, jadi ensuring-nya di sini yang sebagai subjek. Nah, kalau to infinitive atau gerund itu sebagai subjek, otomatis verb-nya itu harus singular. Makanya have been-nya itu jadi has been harusnya, karena dia ensuring itu singular. Oke, next. Montessori. Delta. Yang lain? Yang lain?
Harusnya apa, Dok? Oh ya, mungkin sebenarnya bukan different tapi is different dan enggak sih Miso? Makin keliru ya. Sorry. Delta Mizu. Oke, jawabannya betul Alfa ya. Alpha. Tapi alasannya salah. Harusnya differ from. Pasangannya differ itu from. Oh. Differ bedanya sama different apa Miso? Differ itu verb. Oh. Different itu adjective. Difference iya. itu noun. Iya. Oke, Miso. Berarti tadi jawaban yang benar Miso apa tadi? Differ from. Oh, differ from. Oke. Itu phrasal verb apa namanya ya? Kok jadi lupa? Verb bukan verb phrase bukan verb phrase sih. Apa ya namanya, kok jadi lupa? Phrasal verb. Bond preposisi. Oh. Oke, pasangannya differ itu from ya. Sama dengan relate, pasangannya to, related to, kayak gitu. Oke ya. Next. Yang Charlie bukan sih Mizu. Harusnya Itu swims. harusnya apa? Harusnya sih nggak tahu, cuman aneh aja. Ada swims and decade kan harus setara ya kalau ada n. Apa ya Miso? Mungkin is becoming enggak sih? Atau became? Is becoming itu kan plans subjeknya. Plans. Are becoming. Dan itu udah ada konektornya juga, nggak mungkin becoming, Mas. Aduh, apa ya? Became? Oke, harusnya became ya. Dia butuhnya pas di situ. Karena Oh, coal and petroleum Oh, resulted when plants became. Pas ya. The last one. Apa? Kok easy banget soalnya ya, Dok ya. Iya, yang kemarin alpha. agak-agak challenge. Tadi ya Alpha. agak menantang. Sudah easy baru dimiringkan lagi bilang. Kalau soal terakhir aku agak pede sih Miso. Alpha. Makanya sudah soal paling gampang baru di italic lagi. Di italic. Ini kayaknya tipu deh. Harusnya apa? Say. Apa? Say. Said pakai AID ya, SAID. Have said. Oh ya, verb Yeah. 3 ya, Mizu. Yap, that's right, baby. Oke, baca. Fahmi baca, Fahmi. Satu tujuan, satu impian, itulah yang membuat kita di sini berdiri, melintasi berbagai masalah dan rintangan. Asik, mantap. Keren. Sadis. Sadis. Satu tujuan, satu impian, itulah yang membuat kita di sini berdiri melintasi berbagai masalah dan rintangan. Apa tujuannya? Goal kita itu adalah tujuannya. Oke? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak ini? Clear. Mizu, okay, clear. For Hasanah, clear. How about the others? Is it clear or you need more? Clear, Mizu. Okay, Rizka clear. Fahmi clear. Rido Ardia Clear Mizu. Clear Miso. clear. Oke, mantap. Ada lagi yang mau dibahas? Mau melanjutkan tadi pembahasan beasiswa?
Mbak Juli mau curhat katanya Mizu. Enggak Oke. sih Mizu. Juli mah maunya curhatnya sama Rido aja. Enggak, mana enggak ya Mizu, mana pernah. Aduh. Ya kan, Dok? Gimana ya Mizu? Ya. Asik. Gimana ya, Miju? Kode keras. Jalankan sudah, Rizka. Kejar sampai ke ujung bumi. Aduh. Jangan ujung bumi Mizu, langsung samperin aja. Oh gitu ya, langsung samperin. Takutnya nanti kamu perginya ke Jogja, dia di Jakarta. Kamu perginya ke Jakarta, dianya masih di Jogja gitu kan. Kan kalau jodoh pasti bertemu gitu. Kalau jodoh pasti bertemu, benar sih. Oke. Mungkin itu saja guys yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Oh iya, ini pertemuan pertama kita setelah sekian purnama kita tidak bertemu, asik. I hope you enjoy our meeting for today, for tonight. Thank you very much for joining the class. If there's no question, I think that's all for today, guys. Thank you, and let's close our class by reciting positive, positive, positive. Positive. Positive, Thank you. Thank you, Mizu. guys. See you Thank you, Mizu. tomorrow. And See you. everyone, see you.